Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di channel podcast Para Horor Indonesia. Channel podcast yang bercerita tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan dalam melewati wabah atau pandemi COVID-19 ini. Dan juga semoga COVID-19 ini dapat segera teratasi agar kita semua segera dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa silahkan di-subscribe, kasih like-nya, di-share, dan jangan lupa kasih komentar-komentarnya ya. Dan juga buat yang dengerin di Spotify, jangan lupa juga di follow Spotify-nya ya, agar teman-teman selalu bisa update terus dan gak ketinggalan dengan cerita-cerita dari para horor Indonesia ini. Oke, kali ini kita akan membacakan cerita yang masuk ke email kami. Cerita ini dikirim oleh seseorang yang gak mau disebutin namanya dan mempunyai profesi sebagai penyiar baru di salah satu radio ternama di kota B. Mari kita masuk ke ceritanya ya. Halo semua, namaku Ine. Tentu saja nama samaran ya. Ceritaku ini terjadi di sekitar tahun 2007-an. Saat itu umurku sudah menginjak 24 tahun. Dan tentunya aku sudah tinggal sendiri dan menghidupi diriku sendiri di kota B. Aku adalah seorang yang mempunyai passion besar di bidang broadcasting. Oleh karenanya, berkarir sebagai MC atau penyiar radio adalah mimpi bagi semua orang yang mempunyai passion yang sama seperti aku. Layaknya orang-orang yang mempunyai obsesi pada bidangnya, aku pun sangat bekerja keras dan pantang menyerah untuk menggapai mimpi aku pun tersebut. Sampai pada suatu hari yang aku tunggu-tunggu pun terjadi. Aku mendapatkan telepon dari temanku yang bekerja di salah satu radio ternama di kota B tersebut. Sebut saja temanku Mas D. Kita pun berbincang dan sedikit berbasa-basi tentunya. Sampai akhirnya ia pun mengutarakan maksud dari tujuannya menelponku. Mas D mengatakan bahwa apakah aku siap untuk menjadi penyiar di radio tempatnya bekerja tersebut. Aku pun kaget dan sekaligus senang sekali mendengar tawaran tersebut. Apalagi untuk ukuran penyiar baru di radio itu, bayaranku pada saat itu terbilang di atas rata-rata. Heran sih sebenarnya, apa aku sebagus itu? Tapi sudahlah, mungkin ini yang dinamakan kerja keras dan mimpiku yang terbayar, gumamku. Di sela-sela kabar gembira tersebut, keraguanku tiba-tiba saja muncul. Ternyata Mas D menempatkanku di jam siaran yang terbilang cukup malam, yaitu siaran terakhir. Siaran yang dimulai pukul 9 malam dan berakhir pukul 1 pagi. Bodohnya, aku pun tidak bertanya kemana penyiar di jam itu sebelumnya. Mungkin karena aku terlalu senang dan berharap dengan pekerjaan tersebut. Aku sebenarnya ragu dan agak sedikit takut dengan jam siaran aku itu. Pasalnya, radio ini terbilang radio yang cukup senior atau lawas di kota B tersebut. Jadi gak heran kalau bentuk dan area bangunan tempat radio ini berdiri cukup terlihat tua dan mencekam. Masih sangat jelas terlihat lekuk-lekuk dan pilar-pilar besar, layaknya bangunan peninggalan zaman Belanda tersebut. Singkat cerita, malam itu cuaca di kota B sedikit gerimis, sehingga membuat malam itu lebih dingin dari malam-malam biasanya. Aku pun berangkat ke radio tersebut dengan berjalan kaki, karena kebetulan kosanku berada tidak begitu jauh dari letak radio tersebut berada.
Saat itu jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Tapi aku heran kenapa area di sekitar radio dan jalan yang aku lalui ini terbilang sangat sepi. Mungkin karena sedikit gerimis sehingga orang-orang jadi malas keluar rumah. Akhirnya aku sampai di pintu belakang area kantor radio tersebut. Karena akses pintu belakang biasa digunakan oleh pejalan kaki atau motor roda 2 dan lebih dekat untuk memasuki kantornya jika dari arah kosku. Sehingga aku nggak perlu memutari bangunan ini untuk masuk melewati gerbang depan radio tersebut. Lebih melelahkan pikirku. Aku pun lanjut berjalan memasuki kantor radio tersebut. Dari kejauhan, terlihat jelas menara pemancar yang berada tak jauh dari belakang radio itu. Terlihat juga barang-barang usang dan tidak terpakai yang berada di bawah menara itu. Di sela-sela aku berjalan memasuki area belakang kantor radio itu, aku seperti melihat ada 3 anak-anak kecil yang sedang bermain dengan asiknya mengelilingi bawah radio pemancar tersebut. Kemana sih ini orang tuanya? Kok dibiarin anak-anaknya bermain di bawah menara dengan keadaan gerimis gini? Gumamku dalam hati sembari melanjutkan jalanku memasuki ruangan kantor tersebut. Sesampainya aku di dalam ruang siaran, aku bertemu dengan temanku Mas D. Seperti biasa, setelah dijelaskan mekanisme dan hal-hal yang perlu aku ketahui di radio ini, aku lalu diperkenalkan ke seseorang operator yang akan menemaniku siaran malam ini. Untunglah aku gak siaran sendiri malam itu, gumamku dalam hati. Setelah itu, ternyata Mas D pamit pulang dan harus meninggalkan kantor saat itu juga. Ya sudahlah, jadilah di situ hanya tinggal aku, 1 orang operator, dan 2 orang satpam yang berjaga di ujung gerbang pintu masuk kawasan radio tersebut. Karena sudah jam 9, siaran perdanaku di radio tersebut pun akhirnya dimulai. Lumayan lancar pikirku. Hanya canggung sedikit tanpa adanya hambatan yang berarti. 2 jam pun tak terasa berlalu begitu saja. Di tengah asik-asiknya aku sedang bersiaran, tiba-tiba dari headphone yang aku pakai, terdengar suara wanita yang seperti berkata, "Siapa kamu?" Aku pun kaget dan sedikit terdiam. Lalu, lewat kaca yang terhubung ke ruang operator, aku pun melihat ke arah operator tersebut dengan kode mimik wajahku yang terheran. Tapi aku lihat wajah operator tersebut tampak biasa saja. Mungkin aku aja kali yang salah dengar, pikirku positif. Lalu aku pun melanjutkan siaranku tersebut. Namun, di tengah-tengah aku bersiaran, samar-samar suara wanita tadi pun muncul kembali dan berkata, "Siapa kamu?" Iya, kali ini aku yakin tidak salah dengar. Tadi aku mendengarnya. Dan itu bukan suara dari backsound atau apapun namanya. Bulu kuduku meremang. Aku mulai agak takut pada saat itu. Aku pun refleks langsung berdiri melihat ke arah operatorku tersebut. Tapi ternyata yang terjadi ialah operator tersebut pun juga berdiri menatapku dan memberi kode kepadaku untuk izin keluar karena dia sakit perut. Kesal sekali aku rasanya. Di saat seperti ini, ia malah izin pergi ke toilet. Terpaksa aku harus tenang dan menjaga siaranku pada saat itu agar tidak berantakan. Aku menghela nafas panjang, seraya berdoa dalam hati agar aku diberi keberanian. Dengan sedikit terbata, aku pun melanjutkan siaranku tersebut walau harus berada sendiri di studio siaran itu. Tak lama berselang, di sela-sela aku sedang membacakan suatu topik di radio tersebut, aku melihat sekelebat bayangan dari arah kaca di ruangan operator yang berada tepat di depanku. Aku berpikir, mungkin operator tersebut sudah kembali dari toilet tadi. Tapi, kok ia tidak muncul-muncul ya di meja operatornya? Aku pun makin penasaran. Tanpa sadar, aku pun terus memperhatikan kaca ruang operator tersebut.
seraya sedikit mengadahkan kepalaku agar lebih terlihat jelas. Ya Tuhan, tiba-tiba dari remang-remangnya cahaya di ruang operator itu, aku melihat sesosok wanita dengan wajah pucat, mata putih, rambut berantakan, serta kulit yang terlihat seperti sangat keriput. Sosok wanita itu berada tepat di depan kaca tersebut, menatap tajam ke arahku. Sontak aku yang kaget terbujur kaku, keringat dingin, dan tanpa aku sadari, aku berpandangan dengan sosok tersebut hampir sekitar 1 menit lamanya, hingga membuat air mataku mengalir deras di pipiku. Di sela-sela ketakutanku tersebut, suara sosok wanita itu pun muncul lagi di headphone yang masih aku kenakan pada saat itu. Dia berkata, "Siapa kamu?" Lantas, aku pun tak sadarkan diri dan terjatuh dari bangku ruangan siaran tersebut. Singkat cerita, tak tahu berapa lama aku pingsan. Akhirnya aku tersadar oleh orang yang menepuk-nepuk pundak dan pipiku. Mungkin karena khawatir dengan kondisiku pada saat itu. Ternyata itu ialah salah satu satpam dan operator siaranku tersebut. Mereka menanyakan apa yang terjadi sehingga aku bisa sampai pingsan di tengah-tengah siaran malam itu. Lantas, tanpa ragu, sembari menangis, aku pun menceritakan apa yang terjadi dan aku lihat. Setelah aku menceritakannya, aku melihat wajah takut dan wajah sedih dari kedua orang tersebut. Pak Satpam dan operatorku itu saling berpandangan yang menyeratkan, seperti mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Usut punya usut. Akhirnya mereka menceritakan bahwa sosok yang aku lihat adalah sosok wanita yang menjadi penyiar senior di radio tersebut, yang sayangnya meninggal 1 minggu lalu karena overdosis. Dan almarhumah meninggal di ruang operator tersebut saat sedang membuat rekaman siaran malam hari. Aku pun terdiam mendengar cerita mereka dan berpikir, apakah ia hanya ingin berkenalan denganku? Siapa kamu? Itu adalah pengalamanku yang tidak akan pernah bisa aku lupakan yang pernah terjadi dalam hidupku. Terima kasih sudah membacakan dan mendengarkan cerita ini. Sukses selalu untuk para horor Indonesia. Sampai jumpa. Nah, itu tadi ya. Waduh, lumayan merinding bacanya. Itu tadi cerita via email yang dikirim Mbak Ine. Dan sudah saya bacakan ya Mbak Ine. Sukses selalu juga buat Mbak Ine. Gimana ceritanya teman-teman? Semoga teman-teman terhibur ya. Dan pastinya selalu dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau kirimkan pengalamannya dalam bentuk tulisan ataupun voice note, dapat mengirimkannya melalui email kami di parahororindonesia@gmail.com atau ke Instagram kami di @parahoror. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Selamat malam.